Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau yang berjudul Fathul Majid li syarhi kitab Tauhid. Qultu, saya katakan, wa aktharu ma yusta'malu ad-du'a'u fil kitabi was sunnati wal lughati wa lisani as-sahabati wa man ba'dahum minal ulama'i fis su'ali wat talab. Yang paling banyak apa yang dipakai yaitu doa, apa yang disebutkan yaitu doa di dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta bahasa Arab dan ucapan para sahabat serta yang setelah mereka dari para ulama terkait permintaan dan permohonan. Kama qala al-ulama'u min ahli al-lughati wa ghairihim, sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari ahli bahasa dan selain mereka, as-salatu lughatan ad-du'a, salat secara bahasa Arab artinya berdoa. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala sungguh berfirman di surat Fatir ayat 13 sampai 14, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, yang kalian doai selain Allah tidak menguasai, tidak memiliki walaupun sesuatu yang sangat remeh. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum, jika kalian berdoa kepada semua selain Allah, mereka tidak mendengarkan doa kalian, karena bisa jadi mereka barang mati, atau bisa jadi mereka orang-orang yang telah meninggal dunia, atau bisa jadi mereka adalah malaikat-malaikat yang sibuk taat kepada Rabb mereka. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka mendengar, mereka tidak mengabulkan permohonan kalian, karena mereka tidak memiliki dan menguasai sesuatu pun. Dan kebanyakan mereka tidak ridha diibadahi oleh orang yang beribadah kepada mereka. Oleh karena inilah
Allah Ta'ala berfirman, wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Yang kalian doai selain Allah pada hari kiamat akan berlepas diri dari kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Tidak ada yang bisa mengabarkan dengan kabar yang paling benar kepadamu daripada Allah yang Maha mengetahui. Tidak ada berita yang lebih valid, lebih benar, atau tidak ada yang menyamai berita yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla yang Maha mengetahui. Surat Fatir ayat 13 sampai 14. Waqal, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am ayat 63. Qul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahri tad'uunahu tadarruan wa khufyah. Katakanlah, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan-kegelapan di daratan dan lautan. Kalian berdoa kepadanya dengan penghinaan hati dan dengan tidak secara terang-terangan. Waqala, Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus ayat 12. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman. Apabila suatu mara bahaya menimpa manusia, yaitu penyakit atau musibah, dia berdoa kepada kami, kepada Allah dengan sungguh-sungguh di semua keadaannya. Ketika dia berbaring, atau ketika dia duduk, atau ketika dia berdiri, terus-menerus berdoa agar Allah menghilangkan mara bahaya itu darinya. Waqal, Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat ayat 51. La yas'amul insanu wa idza massa asy-syarru fadhu du'ain 'arid. Apabila manusia ditimpa suatu keburukan, yaitu penyakit atau kefakiran atau selain keduanya, fadhu du'ain 'arid, maka dia berdoa dengan doa yang sangat banyak sekali karena dia tidak sabar menghadapi suatu mara bahaya dan tidak syukur ketika ditimpa mara bahaya, tidak bersabar, dan ketika mendapatkan kenikmatan tidak bersyukur, kecuali siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla dan diberi karunia olehnya. Waqala, Allah Ta'ala berfirman
di surat Fussilat ayat 49, la yas'amul insanu min du'ail khair. Manusia itu tidak pernah bosan meminta kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kebaikan, kekayaan, harta, anak, dan selain itu dari permintaan-permintaan dunia, dia selalu melakukan itu. Tidak pernah merasa puas dengan yang sedikit. Tidak pernah merasa puas dengan yang banyak. Walaupun dia sudah mendapatkan sesuatu yang sangat banyak dari dunia, senantiasa dia meminta kepada Allah tambahan. Wa in massahu syarru fayausun qanut. Apabila suatu keburukan menimpanya, yaitu sesuatu yang tidak disukai seperti penyakit, kefakiran, dan berbagai macam bencana, maka dia berputus asa dari rahmat Allah. Dia menyangka bahwa bencana ini menghancurkannya, dan mengacaukan dari melakukan sebab-sebab. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, apabila mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dan sesuatu yang disyukuri, sesuatu yang disenangi, bersyukur kepada Allah. Mereka khawatir kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka itu adalah bentuk istidraj. Dan kalau suatu musibah menimpa mereka, pada diri mereka, harta mereka, dan anak-anak mereka, mereka bersabar. Mereka mengharapkan karunia dari Allah. Mereka tidak berputus asa. Waqala Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 9, ittastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian memohon pertolongan kepada Rabb kalian, lalu Rabb kalian mengabulkan permohonan kalian. Wa fi hadithi Anasin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas marfu'an, secara marfu', ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Wa fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih disebutkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin doa kalian dikabulkan. Wa fi akhar, di dalam hadis yang lain, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Wa hadis, di suatu hadis yang lain, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia menurut Allah daripada berdoa. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahah.
diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim serta dia mensahihkannya. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, penopang agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya di langit-langit dan di bumi. Rawahul Hakim wa sahhahah, diriwayatkan oleh Hakim dan dia mensahihkannya. Wa qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salullaha kulla syai'in hatta syish'a idan qata'. Mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai apabila sandal kalian putus, ya, mintalah kepada Allah. Al-hadits. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas semoga Allah meridainya berkata, afdalul ibadati du'a, ibadah yang paling utama adalah berdoa. Wa qara'a, Ibnu Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku maka aku mengabulkan doa kalian. Surat Ghafir ayat 60. Rawahu Ibnul Munzir wal Hakim wa sahhahah, diriwayatkan oleh Ibnul Munzir, Al-Hakim dan dia mensahihkannya. Wa hadis, dan hadis, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya pujian itu hanya milikmu. La ilaha illa antal mannan, tidak ada yang diibadahi kecuali Engkau, Engkau yang maha pemberi karunia. Al-hadis. Wa hadis, dan hadis, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa ant, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu bahwasanya Engkaulah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Al-ahadus samad, yang maha satu lagi maha dituju untuk menunaikan semua hajat. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak melahirkan lagi tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengannya. Wa amthalu hadza fil kitabi wa sunnati aktsaru min an tuhsa fid du'a, dan semacam ini di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sangat banyak sekali sehingga tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihitung terkait doa. Alladzi huwa as-su'alu wat talab, yang mana doa itu adalah permohonan dan permintaan. Faman jahada kaunas su'ali wat talabi ibadatan faqad sadama an-nususa wa khalafa al-lughata wa isti'mal al-ummati salafan wa khalafa. Barang siapa mengingkari keberadaan permohonan dan permintaan itu sebagai ibadah, maka sungguh dia bertentangan dengan nas-nas dan menyelisih bahasa Arab serta penggunaan umat, baik umat terdahulu maupun umat belakangan. Wa amma ma taqaddama min kalami Syekhul Islami wa tabi'ahu al-'allamah Ibnul Qayyim, adapun apa yang telah disebutkan yaitu ucapan Syekhul Islam dan diikuti oleh muridnya Al-'Allamah Ibnul Qayyim, min anna ad-du'a naw'an, yaitu bahwa doa dua macam, doa mas'alatin wa doa ibadah, yaitu doa permohonan dan doa ibadah. Wa ma dzukira bainahuma min at-talazum, serta apa yang disebutkan di antara keduanya yaitu talazum, siapa yang berdoa doa permohonan maka dia berdoa dengan doa ibadah, siapa yang berdoa dengan doa ibadah maka dia berdoa dengan doa permohonan. Wa tadammunu ahadihima lil akhar, masing-masing mencakup apa yang dikandung oleh yang lainnya.
فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى. Demikian itu karena anggapan orang yang berzikir, orang yang membaca Al-Quran, orang yang sholat, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan haji dan selainnya, ya, dia dianggap meminta kepada Allah. Fayadkhulu fi musamma ad-du'a bihadha al-i'tibar. Karena anggapan ini dia termasuk perbuatannya itu disebut berdoa. Waqad syara'a Allah Ta'ala fi as-salati asy-syar'iyyati min du'a'il mas'alati ma la tasihhu as-salatu illa bih. Sungguh Allah Ta'ala mensyariatkan pada salat yang disyariatkan doa permohonan yang mana salat tidak akan sah kecuali dengannya. Kama fil Fatihati wa baina sajdataini wa fit tasyahhud. Sebagaimana terdapat pada surat Al-Fatihah, terdapat pada dua di antara dua sujud, dan terdapat pada tasyahud. Wa dzalika ibadatun karruku'i was sujud. Itu ibadah seperti rukuk dan sujud. Fatadabbar hadzal maqam. Tadaburilah kedudukan ini. Yatabayyan laka jahlul jahilina bit tauhid. Maka akan jelas bagimu kebodohan orang-orang yang bodoh tentang tauhid. Wa mimma yubayyinu hadzal maqam wa yaziduhu idahan. Termasuk yang menjelaskan maqam ini, ya, keadaan ini, dan menjadikannya semakin terang benderang, qaulul 'allamati Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala fi ma'na qaulihi ta'ala. Perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya, terkait makna firman Allah Ta'ala, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah berdoa kepada Allah, atau berdoalah kepada Allah yang Maha Pengasih. Nama apa saja yang kalian doai, maka sesungguhnya Allah yang hanya memiliki nama-nama yang sangat indah. Surat Al-Isra ayat 110. Hadza ad-du'aul masyhur annahu du'aul mas'alah. Doa yang masyhur ini adalah doa permohonan. Qalu, mereka berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu marratan yaqulu ya Allah wa marratan ya Rahman. Dahulu Nabi berdoa kepada Rabbnya, kadangkala mengatakan, sesekali mengatakan wahai Allah, sesekali mengatakan wahai yang maha memberikan rahmat. Fadhanna al-musyrikuna annahu yad'u ilahain. Orang-orang musyrik menyangka bahwa Nabi berdoa kepada dua ilah, dua sesembahan. Fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Dzukira hadza 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini disebutkan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Wa qila, dikatakan, inna du'a huna bima'na tasmiyah. Sesungguhnya doa di sini, ya, semakna dengan tasmiyah, penyebutan nama. Wal makna, maknanya ayyusmin sammaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma Ar-Rahman falahul asma'ul husna. Nama apa saja yang kalian sandangkan kepada Allah dari nama-nama Allah, atau kalian sebut dari nama-nama Allah, ya, bisa jadi kalian menyebut Allah, bisa jadi kalian menyebut atau menamai Allah dengan Ar-Rahman, maka hanya milik Allah nama-nama yang sangat indah, paling indah. Wa hadza min lawazimil ma'na fil ayah. Ini termasuk perkara yang dituntut, yaitu makna dari ayat. Walaysa huwa ainul murad. Ia bukanlah itu saja yang dimaksudkan. Balil muradu bid-du'a'i ma'nahu al-ma'hudul muttaridu fil Qur'an. Bahkan yang dimaksudkan dengan doa adalah makna yang dimaklumi
yang terdapat pada Al-Quran, wa huwa du'a'us su'ali wa du'a'us thana, yaitu doa permintaan dan doa sanjungan. Thumma qala, kemudian Ibnul Qayyim berkata, idza urifa hadha, apabila hal ini sudah diketahui, fa qauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah kepada Allah dengan menghinakan diri dan dengan tidak dijelaskan, diterangkan, ya, dengan suara pelan. Surat Al-A'raf ayat 55. Yatanawalu naw'ayid doa, mengandung dua jenis doa. Lakinnahu zahirun fi du'ail mas'alah, tetapi ia sangat jelas terkait doa permohonan. Mutadamminun li du'ail ibadah, yang mengandung doa peribadahan. Walihadza umira bi ikhfa'ih, oleh karena inilah diperintahkan untuk disembunyikan. Tidak ditampakkan. Qala Al-Hasan berkata, baina du'a'is sirri wa du'a'il alaniyati sab'una dha'fa. Ada perbedaan kedudukan, perbedaan derajat antara doa yang dilakukan dengan rahasia dengan doa yang dilakukan dengan terang-terangan, yaitu di antara keduanya ada 70 kali lipat ganjaran. Walaqad kana al-muslimuna yajtahiduna fi du'a. Dahulu orang-orang muslim bersungguh-sungguh berdoa. Walam yusma' lahum saut, suara mereka tidak terdengar. Illa in kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Tidak lain doa mereka adalah seperti berbisik-bisik, ya, antara mereka dengan Rabb mereka. Wa qawluhu, firman Allah Azza wa Jalla, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Yatanawalu naw'ayid du'a, mencakup dua jenis doa. Wa bikullin minhuma fussiratil ayah, ayat ditafsirkan dengan kedua-duanya. Qila u'tihi idza sa'alani, dikatakan aku memberinya apabila dia meminta kepadaku. Wa qila, dikatakan uthibuhu idza abadani, aku memberikan ganjaran kepadanya apabila dia beribadah kepadaku. Walaysa hadza min isti'malil lafzi fi haqiqatihi wa majazihi, ini bukanlah termasuk penggunaan lafaz pada hakikatnya dan majaznya. Bal hadza isti'maluhu fi haqiqatihi al-wahidati al-mutadamminati lil amrayni jami'an, bahkan ini pemakaian doa pada hakikatnya yang satu-satunya, yang mengandung dua perkara sekaligus. Wa hadza ya'ti fi mas'alatis shalah, ini datang terkait permasalahan salat. Wa annaha hal nuqilat 'an musammaha fil lughati wa sarat haqiqatan syar'iyyah, bahwasanya apakah dinukilkan dari penamaannya dalam bahasa dan dipindahkan dan menjadi hakikat syariat, aw istu'milat fi hadhihi al-ibadati majazan lil 'alaqati bainahuma wa bainal musamma al-lughawi, atau digunakan pada peribadahan ini sebagai majaz karena ada hubungan di antara keduanya, yaitu hubungan secara bahasa. Aw hiya baqiyatun 'ala al-wad'il lughawi, atau dia tetap pada penggunaan bahasa. Wa dumma ilaiha arkanun wa syara'id, dan digabungkan kepadanya rukun-rukun dan syarat-syarat. Wa 'ala ma qarrarnahu, berdasarkan yang kita tetapkan. La hajata ila syai'in min dzalik, tidak butuh sesuatu pun dari hal itu. Fa innal musalliya min awwali salatihi ila akhiriha la yanfakku 'an du'a, karena sesungguhnya orang yang salat dari sejak pertama kali dia salat hingga terakhir dia salat, sejak awal sampai selesai,
tidak terlepas dari berdoa. Imma doa ibadatin wa sana, bisa jadi doa ibadah dan sanjungan, atau doa talabin wa mas'alah, atau doa permohonan dan permintaan. Wa huwa fil halaini da'in, dia dalam dua keadaan itu berdoa. Intaha minal bada'i', selesai dari kitab Ibnul Qayyim yang berjudul Al-Bada'i'. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.